Assalamualaikum teman-teman semua, selamat siang. Nah, di sini kami dari kelompok 2 ingin memaparkan hasil diskusi kami yang berjudul Kepemimpinan Pendidikan. Untuk itu, kami mohon untuk teman-teman bisa meluangkan waktunya untuk mendengar pemaparan materi yang kami berikan. Kepemimpinan pendidikan merupakan upaya yang mempengaruhi segenap sumber daya manusia yang dimiliki oleh sekolah agar bekerja sesuai tugas dan fungsinya untuk mencapai tujuan sekolah secara efektif dan efisien, sehingga peserta didik dapat belajar dengan nyaman. Kepemimpinan pendidikan adalah pengarahan dan pengawasan terhadap orang lain agar dapat melakukan tugas-tugas yang telah direncanakan sehingga dapat mencapai sasaran dan tujuan lembaga pendidikan. Selanjutnya yaitu fungsi pemimpin pendidikan. Nah, di fungsi pemimpin pendidikan ini terbagi dalam beberapa fungsi, yaitu yang pertama fungsi perencanaan, fungsi memandang ke depan, fungsi pengembangan loyalitas, fungsi pengawasan, fungsi mengambil keputusan, dan yang terakhir yaitu fungsi memberi motivasi. Nah, yang pertama itu fungsi perencanaan. Seorang pemimpin harusnya membuat perencanaan yang matang dalam organisasi maupun pendidikan, baik itu untuk diri sendiri maupun untuk anggotanya. Yang kedua, fungsi memandang ke depan. Seorang pemimpin yang selalu memandang ke depan mampu melewati dan mewaspadai apapun yang akan terjadi. Dalam hal ini, selalu optimis dalam menjalankan tugasnya. Nah, yang ketiga, fungsi pengembangan loyalitas, di mana seorang pemimpin harus memiliki loyalitas yang baik terhadap bawahannya agar citra sebagai pemimpin dapat dinilai dengan baik. Kemudian yang keempat, fungsi pengawasan. Pemimpin akan senantiasa terus mengawasi kinerja yang dilakukan oleh anggotanya agar tujuan yang sudah dibentuk tercapai sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian yang kelima, fungsi mengambil keputusan, di mana seorang pemimpin harus mempunyai sifat tegas dan mengambil keputusan. Tidak semua orang mampu dalam tindakan pengambilan keputusan, baik secara individu maupun bersama anggota. Kemudian yang terakhir yaitu fungsi memberi motivasi, di mana seorang pemimpin harus mempunyai sikap yang peduli dengan anggotanya. Pemimpin dapat memberikan semangat kepada anggotanya agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik di dalam organisasi yang dipimpin. Siapa yang disebut pemimpin pendidikan? Kepemimpinan resmi dimiliki oleh mereka yang menduduki posisi dalam struktur organisasi pendidikan, baik secara resmi oleh pihak atasan atau yang berwenang, karena dipilih secara resmi menjadi pemimpin oleh anggota staf pelaksanaan pendidikan di mana ia bekerja. Misalnya kepala sekolah, kepala dinas pendidikan adalah termasuk kategori pemimpin resmi. Tipe-tipe kepemimpinan pendidikan: A. Tipe otoriter, B. Tipe laissez-faire, C. Tipe demokratis, D. Tipe pseudo-demokratis. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemimpin: 1. Faktor kemampuan personal, faktor jabatan, faktor situasi dan kondisi. Berikutnya yaitu syarat kepemimpinan pendidikan. 1. Syarat pribadi. Kepemimpinan pendidikan membutuhkan karakteristik pribadi seperti integritas, komitmen terhadap pendidikan, kemampuan berkomunikasi, empati, dan kemampuan memotivasi orang lain. Seseorang yang memimpin harus menjadi contoh yang baik bagi yang lain. 2. Syarat profesional. Pemimpin pendidikan harus memiliki kualifikasi dan kompetensi yang relevan dalam bidang pendidikan. Ini bisa berarti memiliki latar belakang pendidikan, pelatihan kepemimpinan, serta pemahaman yang mendalam tentang sistem pendidikan. 3. Syarat pengalaman. Pengalaman dalam dunia pendidikan sangat berharga. Pemimpin pendidikan yang efektif biasanya memiliki pengalaman mengajar atau berkecimpung dalam aspek-aspek operasional sekolah sebelum naik ke posisi kepemimpinan. Berikutnya yaitu model kepemimpinan dalam pendidikan. 1. Kepemimpinan visioner.
Pemimpin visioner memiliki visi jangka panjang yang jelas tentang masa depan pendidikan. Kepemimpinan visioner mencoba menginspirasi orang-orang di sekitarnya dengan visi ini, dan mereka berusaha keras untuk mewujudkan melalui perencanaan strategis dan inovasi. 2. Kepemimpinan transformasional. Pemimpin transformasional fokus pada perubahan yang mendalam dalam pendidikan. Kepemimpinan transformasional berusaha menciptakan lingkungan di mana inovasi dan pertumbuhan dapat berkembang. Selanjutnya, pendekatan kepemimpinan pendidikan terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, pendekatan menurut pengaruh kewibawaan. Pendekatan ini menekankan sifat timbal balik proses saling mempengaruhi dan pentingnya pertukaran hubungan kerjasama antara para pemimpin dan bawahan. Yang kedua, pendekatan sifat. Pendekatan ini menekankan pada kualitas pemimpin. Yang ketiga, pendekatan perilaku. Pendekatan perilaku memandang kepemimpinan dapat dipelajari dari pola tingkah laku dan bukan sifat-sifatnya. Yang keempat, pendekatan kontingensi atau situasi. Pendekatan kontingensi menekankan pada ciri-ciri pribadi pemimpin. Selanjutnya, keterampilan yang harus dimiliki pemimpin pendidikan terbagi menjadi 5. Yang pertama, keterampilan dalam memimpin. Pemimpin harus menguasai cara-cara kepemimpinan, memiliki keterampilan memimpin supaya dapat bertindak sebagai seorang pemimpin yang baik. Yang kedua, keterampilan dalam hubungan insani. Hubungan insani adalah hubungan antar manusia. Ada 2 macam hubungan biasa kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, hubungan fungsional atau hubungan formal, yaitu hubungan karena tugas resmi atau pekerjaan resmi. Yang kedua, hubungan pribadi atau hubungan informal atau hubungan personal, ialah hubungan yang tidak didasarkan atau tugas resmi atau pekerjaan, tetapi lebih bersifat kekeluargaan. Yang ketiga, keterampilan dalam proses kelompok. Proses kelompok ialah bagaimana meningkatkan partisipasi anggota-anggota kelompok setinggi-tingginya sehingga potensi yang dimiliki para anggota kelompok itu dapat diefektifkan secara maksimal. Yang keempat, keterampilan dalam administrasi personil. Administrasi personil mencakup segala usaha menggunakan keahlian dan kesanggupan yang dimiliki oleh petugas-petugas secara efektif dan efisien. Yang kelima, keterampilan dalam menilai. Penilaian atau evaluasi ialah suatu usaha untuk mengetahui sampai di mana suatu kegiatan sudah dapat dilaksanakan atau sampai di mana suatu tujuan sudah dicapai. Mungkin hanya itu yang bisa kami paparkan dalam materi kepemimpinan pendidikan. Selanjutnya kita masuk ke bagian kesimpulan, di mana kepemimpinan pendidikan sebagai satu kemampuan dan proses mempengaruhi, membimbing, mengkoordinir, dan menggerakkan orang-orang lain yang ada hubungan dengan pengembang ilmu, pendidikan, dan pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, agar supaya kegiatan-kegiatan yang dijalankan dapat lebih efisien dan efektif di dalam pencapaian tujuan-tujuan pendidikan dan pengajaran.